Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufan Afandi dengan NIM A112023 15915. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali tentang struktur dalam bahasa C++, yaitu struktur pengkondisian atau biasa kita kenal if else. Nah, pada video penjelasan sebelumnya kita telah membahas pernyataan if, pernyataan else, dan pernyataan else if. Dan kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang if bersarang atau nested if. Apa itu nested if? Mari kita simak penjelasan berikut. Jadi, struktur percabangan if bersarang atau nested if ini merupakan struktur if yang paling kompleks atau lebih kompleks. Kenapa? Karena ini tuh merupakan perluasan dari dan kombinasi dari berbagai struktur if lainnya. Konsepnya itu terdapat struktur if di dalam if gitu. Artinya dalam pernyataan if bersarang ini, kalau kondisi yang paling luar atau paling atas bernilai benar, maka kondisi if yang di dalamnya baru akan dieksekusi satu persatu gitu. Mungkin masih belum ada gambarannya, jadi mari kita lihat gimana sih bentuk umumnya. Oke, untuk bentuk umum dari nested if itu seperti ini. Ini lebih kompleks dari yang kita bahas sebelumnya. Nah, sekilas mungkin kita bingung gitu ya. Ini kok ada if, terus di bawahnya ada if lagi. Terus kok di else if, di dalamnya ada if. Nah, itulah yang teman-teman, itulah yang dinamakan nested if atau if bersarang. Jadi ada if di dalam if yang lain. Nah, kalau kita lihat di sini itu kita bagi jadi 3, teman-teman. Ada 3 kondisi utama atau kondisi luar, yaitu if kondisi pertama, ini kondisi utamanya. Di dalam kondisi utama ini itu ada kondisi-kondisi lain, dan seterusnya. Ini ada kondisi utama kedua, dan di dalam kondisi utama kedua juga ada kondisi-kondisi lagi, dan kondisi utama ketiga dia juga punya kondisi lainnya. Nah, jadi kita lihat ini ada 3 kondisi utama, di mana masing-masing kondisi utama mempunyai kondisi lagi di dalamnya. Jadi ada if lagi di dalamnya. Oke, mari kita bahas agak lebih detail ya. Jadi ketika kita mengeksekusi program nested if, dia akan memeriksa yang pertama itu if terluarnya dulu atau kondisi utamanya. Di sini ada kondisi utama pertama ya. Kalau kondisi utama pertama ini terpenuhi, jadi dia akan memeriksa apakah ini memenuhi apa tidak. Kalau dia memenuhi, maka akan lanjut mengeksekusi atau membaca kondisi di dalamnya gitu. Tapi kalau dia tidak memenuhi atau bernilai false, dia akan skip. Jadi tidak akan dibaca lagi yang di dalamnya. Kalau yang luarnya itu bernilai false, dia akan skip lanjut ke kondisi utama yang kedua. Kalau kondisi yang utama kedua tidak memenuhi, dia tidak akan mengeksekusi yang ada di dalamnya. Dia akan langsung skip ke kondisi ketiga. Jadi yang diprioritaskan di sini adalah kondisi utamanya atau kondisi terluarnya. Di sini ada 3 kondisi terluar. Kalau kondisinya memenuhi, maka dia akan mengeksekusi setiap kode di dalamnya. Dia akan memeriksa semuanya, apakah maksudnya memeriksa apakah ada yang kondisi yang sesuai, maka itu yang akan dijalankan. Oke, saya harap ini bisa dipahami ya teman-teman. Mari kita lihat contohnya. Di sini kita punya satu program nested if
yang cukup kompleks ya teman-teman. Di sini kita lihat ada 3 kondisi, maaf, lebih dari 3 ya ini. Ada berapa ini? Ada 5 kondisi utama. Di sini ada kondisi utama 1, kondisi utama 2, kondisi utama 3, dan seterusnya. Ini kondisi utama 5 dan ini 4. Nah, di sini kita punya beberapa variabel. Yang pertama ada variabel harga dengan tipe long, dan ada variabel kode baju dan ukuran yang bertipe char, dan ada juga variabel merek bertipe string. Nah, di sini itu kalau untuk kondisi utamanya, jadi ini konsepnya kita akan menginput nilai-nilai yang disediakan di sini ya. Nah, kita bisa menginput di sini ketentuannya itu ada nilai 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau kita menginput nilai 1, maka yang akan tampil ini mereknya itu IMP. Nah, kita juga akan menginput lagi nih. Setelah kita input 1, dia mereknya IMP. Nah, kita disuruh input lagi apakah kita akan menginput S atau M atau apa gitu, atau XL atau L gitu. Nah, kalau kita menginput S, di harganya itu output harganya, di sini ada output harga ya teman-teman. Harganya itu akan tampil 200.000 kalau kita menginput S. Tapi kalau kita menginputnya M, maka yang akan tampil itu harganya 220.000. Bagaimana kalau kita menampilkannya selain S dan M, misalkan L, XL, XXL, atau apapun itu. Nah, dia harganya adalah 250.000. Itu seperti itu konsep sederhananya. Nah, itu sama juga dengan kondisi-kondisi utama yang lain. Jadi cout ini itu akan sesuai dengan apa yang kita input. Kalau kita inputnya misalkan angka 3, maka outputnya mereknya adalah Gucci. Waduh, Gucci tuh. Gucci nggak tuh? Terus kalau kita sudah input angka 3, kemudian kita pilihnya ukuran XL. Nah, 2 ini tidak akan dieksekusi karena kita inputnya bukan S atau M. Jadi dia akan mengeksekusi yang else ini, yang selain S atau M. Misal kita XL, maka dia akan harganya itu 200.000. Maka yang tampil itu kalau kita inputnya 3 ya teman-teman, itu mereknya Gucci. Terus kalau kita inputnya misalkan tadi XL, maka dia harganya itu adalah 200.000. Seperti itu. Nah, inilah gambarannya. Ini adalah cout-nya. Di sini kita menginput angka 2 dengan ukuran M. Nah, maka outputnya atau hasilnya itu mereknya adalah Prada, ukurannya M sesuai yang kita input, dan harganya 160.000. Mari kita cek apakah benar seperti itu di sini. Nah, kalau kita input nomor 2, itu dia akan menampilkan mereknya Prada. Itu benar ya teman-teman. Ini kalau kita tadi ukurannya apa tadi? M. Nah, kalau kita input M, maka harganya 160.000. Di sini 160.000. Jadi sesuai dengan kondisi yang ada di sini. Oke. Jadi untuk kondisi yang input yang kita masukkan ini, karena kita sudah menginputnya 2, jadi dia tidak akan mengeksekusi yang lain. Dia hanya mengeksekusi 2 dan di dalamnya. Seperti itu. Dan akan menampilkan output sesuai dengan kondisi yang ada di kondisi utama yang kedua. Seperti itu.
Oke, saya rasa sekian dari saya. Semoga penjelasan saya bisa dipahami ya teman-teman. Apabila mungkin kurang jelas atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.